Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 24 Juni 2025. Gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang ketaatan dua tokoh gereja yang luar biasa, Elisabet dan Zakaria. Di usia tua, Tuhan memberikan mereka berkat keturunan. Mereka sebenarnya punya hak untuk menolak rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Sebab mereka sudah sangat tua. Dan secara manusiawi tidak mungkin bagi Elisabet untuk memiliki turunan. Tapi Tuhan punya rencana untuk mereka. Menariknya, mereka menerima rencana Tuhan yang indah ini. Mereka taat akan apa yang Tuhan kehendaki pada diri mereka. Kesedihan Zakaria dan Elisabet menerima tawaran Allah menunjukkan mereka adalah pribadi yang taat pada Allah. Pribadi yang menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka juga taat pada pemberian nama anak mereka. Tidak hanya taat pada apa yang ditugaskan Allah, tapi juga pemberian nama mereka. Saat semua keluarga menghendaki anak itu diberi nama Zakaria menurut nama bapaknya, Elisabet justru mengatakan, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Dan itu juga disetujui oleh Zakaria, suaminya. Zakaria menulisnya, namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang diberikan Tuhan lewat malaikat kepada orang tuanya. Saudara-saudariku terkasih, Elisabet dan Zakaria memberi contoh pada kita. Taat pada Tuhan adalah berkat bagi kehidupan kita. Di saat mereka mengandalkan diri dan tidak taat, mereka tidak mendapatkan berkat. Tapi di saat mereka taat pada rencana dan kehendak Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi dunia terjadi pada mereka. Dan itulah yang perlu dibangun oleh kehidupan kita. Oleh kita orang-orang beriman. Hendaknya kita memiliki ketaatan pada apa yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita taat pada apa yang Tuhan kehendaki, percaya selalu ada berkat untuk kehidupan kita. Maka berserah diri pada Tuhan, menjalani apa yang Tuhan kehendaki adalah cara kita untuk mengungkapkan ketaatan kita. Dan setiap orang yang taat, berkat Tuhan melimpah untuk hidup dan keluarganya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.